Selamat datang di sidang tugas akhir saya. Yang terhormat Miss Santi Agustina Manalu sebagai dosen pembimbing saya dan Pak Niko Simamora sebagai dosen penguji saya. Saya Immanuel Tampubolon. Berikut akan menyampaikan topik tugas akhir saya yang berjudul Perancangan dan Pengembangan Strategi Bisnis dalam Peningkatan Penjualan Gelang Ulos sebagai Souvenir khas Toba Samosir, bagian 2, Strategi Bisnis. Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang daripada topik tugas akhir saya, yang pertama adalah Toba Samosir sebagai daerah para wisata, yang kedua adanya souvenir khas Tobasa sebagai sebuah peluang usaha bagi masyarakat, dan yang ketiga penjualan souvenir khas Tobasa yang relatif rendah. Pada grafik jumlah wisatawan Tobasa tahun 2019, dapat kita lihat tingkat kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, yang berkunjung ke daerah Tobasa pada tahun 2019 per bulannya, dengan total kunjungan 802.000 wisatawan. Wisatawan sebagai pangsa pasar utama daripada souvenir Tobasa menunjukkan bahwa souvenir Tobasa memiliki pasar yang sangat besar. Pada grafik berikutnya dapat kita lihat tingkat penjualan beberapa souvenir Tobasa di salah satu penjual souvenir. Dengan rata-rata tingkat penjualan 200 buah per bulannya. Jika dibandingkan dengan pasar yang sangat besar, tentu tingkat penjualan daripada souvenir ini masih relatif rendah. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin membandingkan dua souvenir dengan tingkat penjualan terendah untuk mengetahui souvenir mana yang memiliki tingkat minat yang lebih tinggi dan potensi yang lebih besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Maka dari itu ditemukan bahwa gelang ulos memiliki tingkat minat yang lebih tinggi daripada stola dengan persentase sebesar 59%. Berdasarkan hal tersebut, gelang ulos dipilih sebagai fokus utama daripada objek pada penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini, yang pertama adalah menganalisis strategi pemasaran souvenir khas Tobasa menggunakan pendekatan marketing mix. Yang kedua adalah menganalisis prioritas strategi bauran pemasaran produk souvenir khas Tobasa menggunakan metode analytical hierarchy proses atau AHP. Yang ketiga adalah rekomendasi strategi pemasaran souvenir khas Tobasa untuk peningkatan penjualan selanjutnya. Penelitian ini menggunakan dua metode dalam pengolahan dan analisis data. Yang pertama adalah metode marketing mix yang terdiri dari product, price, place, promotion, physical evidence, people, dan proses. Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk mengevaluasi strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh para penjual souvenir khas Tobasa. Kemudian, hasil dari evaluasi strategi pemasaran tersebut akan disusun ke dalam suatu bentuk hierarki keputusan menggunakan metode AHP. Tujuan dari penentuan prioritas ini adalah untuk menentukan fokus dari strategi yang perlu dikembangkan oleh para penjual dalam meningkatkan penjualan souvenir khas Toba Samosir. Adapun objek yang menjadi fokus utama pada penelitian ini adalah gelang ulos. Gelang ulos adalah suatu bentuk kerajinan yang dibuat dengan merajut untayan benang. Teknik pembuatan tersebut dikenal dengan nama sirat. Untuk lokasi penjualan daripada souvenir khas Tobasa tersebar di beberapa daerah di kawasan Danau Toba, seperti Balige, Porsea, Parapat, dan Samosir. Usaha penjualan souvenir khas Tobasa umumnya dikelola langsung oleh para pemilik usaha tersebut. Para penjual mendapatkan barang dagangannya dari para supplier yang telah menjalin kerjasama dengan para pengrajin souvenir khas Tobasa tersebut. Untuk identifikasi beberapa pemasaran souvenir yang telah diterapkan oleh para penjual souvenir khas Tobasa secara umum, yang pertama dari strategi bauran produk. Untuk kualitas produk, para penjual mendatangkan langsung bahan baku pembuatan gelang ulos dari Bandung, Jawa Barat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari gelang ulos tersebut. Untuk desain gelang ulos telah mengalami beberapa variasi dalam warnanya, seperti warna hijau, biru, dan kuning. Untuk bauran harga, gelang ulos dijual dengan harga 5.000 sampai 10.000 rupiah. Namun, pada penjualannya, souvenir khas Tobasa belum memiliki standarisasi harga, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dan perubahan harga daripada souvenir tersebut.
Untuk bauran promosi, para penjual souvenir resto basah belum terlalu merhatikan promosi yang dilakukan. Mereka hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth. Untuk bauran tempat, lokasi penjualan souvenir khas Toba terbilang strategis karena berada di pusat destinasi wisata yang berada di kawasan Danau Toba. Untuk bauran orang, para penjual souvenir masih kurang memperhatikan kualitas dalam pelayanan dan komunikasi kepada pembeli. Pada bauran proses, transaksi penjualan masih berlangsung secara konvensional, yaitu dengan menggunakan uang tunai. Pada bauran bukti fisik, penjual menata produknya yaitu souvenir resto basah sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditemukan dan dilihat oleh para pembeli. Adapun hasil evaluasi strategi bauran pemasaran dari Gelang Ulos didapatkan melalui penilaian konsumen terhadap strategi bauran pemasaran Gelang Ulos tersebut, yang terdiri dari 4 kriteria penilaian, yaitu adalah sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian, hasil penilaian tersebut akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat keefektifannya, yaitu menjadi sangat efektif, efektif, tidak efektif, dan sangat tidak efektif. Yang pertama adalah penilaian konsumen terhadap bauran produk yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah gelang ulos tersedia untuk berbagai ukuran. Yang kedua, kualitas material penyusun gelang ulos baik dan nyaman digunakan. Dan yang ketiga adalah gelang ulos memiliki variasi produk yang beragam dan menarik, yaitu melalui corak, warna, dan bentuk. Yang kedua adalah penilaian konsumen terhadap bauran harga, yang terdiri dari 2 kategori. Yang pertama adalah harga sesuai dengan kualitas yang diberikan, dan souvenir memiliki standarisasi harga, yaitu konsisten dan seragam. Berikutnya adalah penilaian konsumen terhadap bauran tempat, yang terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah lokasi penjualan strategis dan mudah ditemukan. Yang kedua adalah lokasi penjualan nyaman dan menarik untuk pembeli. Dan yang ketiga adalah informasi lokasi penjualan souvenir, mudah ditemukan, seperti petunjuk jalan. Yang berikutnya adalah penilaian konsumen terhadap bauran promosi, yang terdiri dari 4 kategori. Yang pertama adalah adanya usaha dalam promosi souvenir khas Tobasa oleh penjual. Yang kedua adalah promosi souvenir dilakukan dengan menarik dan meyakinkan. Yang ketiga, periklanan souvenir khas Tobasa baik dan mudah ditemukan. Dan yang keempat adalah souvenir khas Tobasa mudah ditemukan dalam pameran para wisata Tobasa. Berikutnya adalah penilaian konsumen terhadap bauran orang, dengan 2 kategori. Yang pertama adalah penjualan souvenir memberikan pelayanan dengan ramah dan sigap. Dan yang kedua adalah penjual souvenir menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Yang berikutnya adalah penilaian konsumen terhadap bauran proses, yang terdiri atas 2 kategori. Yang pertama, proses transaksi penjualan souvenir dilakukan dengan mudah dan cepat. Berikutnya adalah penjualan souvenir menerapkan sistem pengembalian atau penukaran barang apabila rusak atau tidak sesuai. Dan yang terakhir adalah penilaian konsumen terhadap bauran bukti fisik, yang terdiri dari atas 2 kategori, yaitu letak atau posisi souvenir di lokasi penjualan mudah untuk ditemukan, dan penataan souvenir di lokasi penjualan tersusun dengan rapi dan menarik. Berdasarkan hasil penilaian konsumen terhadap strategi bauran pemasaran souvenir khas Tobasa, maka didapatkan hasil evaluasi daripada strategi bauran pemasaran tersebut, yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat keefektifannya. Untuk strategi yang sudah efektif, akan dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut oleh para penjual untuk meningkatkan penjualan souvenir khas Tobasa. Dan untuk strategi yang belum efektif, akan diperbaiki melalui perancangan strategi alternatif pemasaran souvenir khas Tobasa. Adapun alternatif solusi daripada bauran pemasaran souvenir gelang ulos yang belum efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produk souvenir baik dari segi kualitas maupun variasinya, yang dapat dilakukan dengan cara menjaga kualitas bahan baku pembuatan gelang agar nyaman digunakan. Dan yang kedua adalah menerapkan sistem simpul pada gelang ulos, agar gelang ulos dapat dengan mudah digunakan oleh konsumen. Yang kedua adalah penyesuaian harga antar penjual souvenir, yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu mengkalkulasikan kembali biaya-biaya pembuatan souvenir, agar dapat menentukan harga jual daripada souvenir tersebut. Berikutnya adalah dengan melakukan diskusi antar penjual souvenir khas Tobasa
untuk menentukan kesepakatan harga daripada masing-masing souvenir yang ada. Alternatif solusi ketiga adalah menggiatkan promosi daripada produk-produk souvenir khas Tsubasa tersebut, yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan promosi melalui media sosial, seperti melalui Instagram dan Facebook, dengan menyertakan gambar, deskripsi, dan harga daripada produk. Berikutnya adalah melakukan penjualan secara online, dalam rangka memperluas pangsa pasar daripada souvenir, tidak hanya kepada wisatawan yang berkunjung ke Tsubasa, namun juga kepada konsumen yang berada di luar Tsubasa. Berikutnya adalah aktif mengikuti pameran-pameran ataupun event para wisata Tsubasa. Alternatif solusi terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat dilakukan oleh penjual dengan cara memberikan pelayanan yang ramah dan sigap terhadap konsumen, dan memperhatikan kesopanan dalam menjalin komunikasi dengan konsumen yang berasal dari berbagai daerah. Hasil evaluasi strategi pemasaran tersebut kemudian akan dirancang ke dalam suatu bentuk hierarki keputusan melalui metode AHP, dan terdapat 4 tingkatan hierarki. Tingkat hierarki pertama adalah fokus utama daripada strategi pemasaran souvenir Tsubasa. Tingkat yang kedua merupakan elemen tujuan daripada pemasaran souvenir khas Tsubasa, yaitu meningkatkan pendapatan penjualan, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan kualitas pelayanan konsumen. Pada tingkat ketiga terdapat elemen faktor yang menjadi latar belakang dari pemasaran souvenir khas Tsubasa. Yang pertama adalah pengembangan produk, yang kedua adalah penetapan harga, yang ketiga adalah promosi dan periklanan, dan yang terakhir adalah pelayanan terhadap konsumen. Dan tingkat hierarki yang terakhir merupakan alternatif strategi dari pemasaran souvenir khas Tsubasa, yaitu mengembangkan produk sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen, menetapkan standarisasi harga souvenir khas Tsubasa, menggiatkan promosi melalui media sosial, dan meningkatkan kualitas komunikasi dan pelayanan. Dalam analisis AHP, terdapat dua jenis analisis, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal. Analisis horizontal adalah membandingkan suatu elemen hierarki dengan elemen satu tingkat di atasnya. Kemudian hasil dari analisis horizontal tersebut akan diolah menggunakan analisis vertikal untuk menentukan prioritas dari masing-masing elemen terhadap fokus utama dari hierarki keputusan. Untuk analisis vertikal elemen tujuan, yang menjadi prioritas utama adalah memperluas pangsa pasar. Souvenir Tsubasa tersebut sendiri masih dijual hanya di sekitaran kawasan Danau Toba dan belum merambah sampai keluar daerah, sehingga sulit untuk ditemukan di luar daerah Toba Samosir. Berikutnya adalah analisis vertikal elemen faktor, yang menjadi prioritas utama adalah promosi dan periklanan. Para penjual souvenir Tsubasa masih kurang memperhatikan promosi dan periklanan daripada souvenir tersebut. Mereka hanya mengandalkan promosi mulut ke mulut atau word of mouth, sehingga penyebaran luasan dari souvenir Tsubasa masih kurang untuk dilakukan. Berikutnya adalah analisis vertikal elemen alternatif, yang menjadi prioritas utama adalah mengembangkan produk. Hal ini bertujuan untuk menarik minat konsumen dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap souvenir Tsubasa. Contohnya adalah seperti pada gelang ulos, yang masih bersifat rumit dalam pemakaiannya karena konsumen harus mengikat sendiri gelang untuk memakainya. Maka dirancang sebuah pengembangan produk pada gelang ulos, yaitu dengan menerapkan sistem simpul pada gelang, agar konsumen dapat lebih mudah dalam memakai gelang ulos tersebut. Adapun kesimpulan daripada penelitian ini, yang pertama, pada pemasaran souvenir khas Tsubasa, kita lakukan strategi pemasaran yang kemudian dianalisis menggunakan strategi marketing mix yang terdiri dari produk, harga, tempat, promosi, orang, proses, dan sarana fisik. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan beberapa bauran pemasaran atau marketing mix yang belum efektif, yaitu pada bauran produk, harga, promosi, dan juga orang. Yang kedua, berdasarkan unsur bauran pemasaran yang belum efektif, maka dihasilkan beberapa alternatif strategi, yaitu yang pertama, mengembangkan produk sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, menetapkan standarisasi harga dari souvenir khas Tsubasa. Yang ketiga, menggiatkan promosi melalui media sosial. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan kepada konsumen. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan hasil analisis metode AHP, yang menjadi prioritas pertama dari elemen tujuan adalah memperluas pangsa pasar dengan bobot sebesar 0,394.
Pada elemen faktor, yang menjadi prioritas pertama adalah promosi dan periklanan dengan bobot sebesar 0,3. Dan pada elemen alternatif, strategi yang menjadi prioritas utama dari strategi pemasaran souvenir Resto Basa adalah mengembangkan produk souvenir Resto Basa, khususnya gelang ulus, sesuai dengan minat dan kebutuhan konsumen dengan bobot sebesar 0,249. Adapun saran yang dapat penulis ajukan pada penelitian ini, yang pertama adalah pihak penjual souvenir Resto Basa perlu memperhatikan perkembangan inovasi dari produk souvenir agar dapat selalu menarik minat konsumen, terutama para wisatawan yang datang ke Resto Basa. Contohnya pada gelang ulus dengan penerapan sistem simpul. Yang kedua, pihak penjual souvenir Resto Basa perlu melakukan penambahan jumlah kapasitas produk yang dipasarkan agar dapat meningkatkan tingkat penjualan souvenir tersebut. Hal ini dapat dilihat daripada tingkat kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Tobasa sangat besar. Yang ketiga, pihak penjual souvenir dapat memperluas pangsa pasarnya tidak hanya kepada para wisatawan yang berkunjung ke daerah Tobasa, namun juga kepada konsumen yang berada di luar daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan promosi secara online, baik melalui Instagram dan Facebook, dan kemudian memasarkannya secara online. Yang keempat adalah para penjual souvenir Resto Basa perlu melakukan sebuah diskusi atau kesepakatan dalam menentukan ketetapan harga atau standarisasi harga daripada masing-masing produk souvenir Resto Basa. Dengan memperhatikan daya beli daripada konsumen dan tanpa menyampingkan keuntungan yang diperoleh dari para penjual souvenir khas Tobasa tersebut. Sekian presentasi daripada topik tugas akhir saya. Atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih.